Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya, materi tentang sistem operasi ya. Di dalam sistem operasi ada yang dikenal dengan nama adalah sistem file atau bekas atau file bekas. Manfaatnya apa ya? Manfaatnya pada saat kita ingin menginstal sistem operasi ke dalam komputer kita, maka pertama sekali kita harus dulu memberikan nama berkas di dalam hard disk kita. Karena kalau tidak kita susun sistem berkasnya atau sistem filenya di dalam hard disk, maka sistem operasi yang akan kita masukkan tidak akan bisa berfungsi nanti di dalam hard disk tersebut. Karena sistem file atau sistem berkas ini itu harus disesuaikan dengan sistem operasi yang mau kita masukkan. Sistem operasi apa yang mau kita masukkan? Kita harus buat file berkas atau sistem berkas ya di dalam hard disk kita. Sebagai contoh, sistem operasi Windows memiliki sistem berkas sendiri. Sistem operasi Linux membeli berkas sendiri, memiliki file berkas sendiri. Jadi kita harus sesuaikan di hard disk kita sistem operasi apa yang mau kita pilih. Kalau sistem operasi Windows, maka kita harus masukkan sistem file atau berkasnya sistem berkas sistem operasi Windows. Kalau memang Linux yang mau kita masukkan ke dalam komputer kita, maka di hard disk kita harus kita gunakan sistem berkas kepunyaan Linux. Nah, sistem berkas Windows itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah FAT16, yang kedua FAT32, yang ketiga adalah NTFS. FAT16 ini adalah sistem file kepunyaan Windows yang terdahulu ya. Sekarang tidak digunakan kembali ya, karena menggunakan dia difungsikan dulu untuk sistem operasi Windows 3.1.1 dan Windows 95 ya. Jadi sekarang itu tidak ada lagi sistem operasi ini karena ini sistem operasi yang terdahulu. Kemudian generasi yang keduanya adalah FAT32. FAT32 banyak digunakan orang di Windows 98 dan banyak juga digunakan orang pada sistem operasi Windows XP. Ya, tetapi setelah keluar generasi sistem operasi yang di atasnya, maka FAT32 tidak digunakan lagi oleh orang. Jadi user di dalam komputer menggunakan sistem file NTFS ya. Jadi sekarang ini kebanyakan orang menggunakan NTFS. Karena NTFS dia sudah mendukung teknologi tinggi ya, seperti Windows XP, Windows 7, Windows 8 dan Windows 10. Baik juga sistem operasi yang digunakan untuk jaringan yaitu Windows 2000 server dan ke atasnya. Kita bahas yaitu file allocation table 16 memiliki cluster 16 bit, mampu mengelola partisi hanya 2 GB saja. Jadi kalau kamu nanti mau buat partisi drive A, drive C, drive D gitu ya, itu partisi namanya hard disk C, hard disk D. Maka hard disk C itu hanya bisa ukuran 2 GB saja. Sementara kita sekarang ukuran hard disk kita, partisi kita untuk C dan D itu udah pasti ratusan giga kita buat. Karena hard disk sekarang sudah tera-teraan, sehingga ini tidak lagi sesuai untuk sistem operasi zaman saat sekarang ini. Pada FAT16 nama file juga maksimal cuma 8 huruf saja, jadi nggak bisa dia lebih dari 8 huruf dan ekstensinya cuma 3 huruf saja. Misalnya ekstensinya keterangan, misalnya nama file ada lala.jpg, lala itu nama file, .jpg itu ada ekstensi, cuma 3 huruf. Di file 32 ini teknologi baru kepunyaan daripada sistem operasi Windows ya. Dia memiliki cluster 32 bit, mampu mengelola partisi mencapai ukuran 124 GB. Jadi kalau kita buat C dan D itu bisa C-nya maksimal 124 GB, D-nya bisa 100 GB. Jadi itu dia. Besar maksimal file yang bisa kita gunakan, maksudnya saat kita membuat satu buah file itu bisa ukurannya sampai 4 GB kalau dia FAT32.
Ukuran huruf yang tadi FAT16 cuma 8 huruf, yang sini bisa sampai 260 huruf, itu FAT32. Jumlah file, maksudnya jumlah file yang bisa disimpan dalam satu partisi, baik C atau D, itu adalah 2.684.354 huruf. Ukurannya gede, makin bagus ya. Kita masuk ke NTFS ya, sistem berkas yang terbaru kepunyaan daripada sistem operasi Windows. Mampu menangani partisi, ya ini lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita punya partisi C sama D, maksimal 256 terabyte. Jadi kalau kamu punya hard disk 500 terabyte, partisi C bisa ukurannya 256 terabyte, partisi D bisa 256 terabyte. Nah, sementara ukuran hard disk saat ini ya yang rata-rata 1 terabyte lah ya. Tapi ini Pak sudah 256 terabyte. Mampu mengkompresi. Jadi kalau di NTFS, sistem file NTFS, kita bisa mengkompres file, menzip file, mengrar file. Nah, jadi kalau nanti kamu misalnya masih menggunakan sistem file FAT32, kamu mengkompres file, menzip file nggak bisa, nah jangan sedih. Berarti memang sistem file kita nggak mendukung untuk mengkompres file. Jadi sistem file yang bisa kita gunakan mengkompres file, yaitu menggunakan zip atau rar, itu adalah sistem file NTFS. Ukuran file, ya kita bisa membuat satu buah file itu ukurannya 16 terabyte. Jadi kalau kamu buat Microsoft Word, kamu mengetikkan kata-kata, surat, apa semua, satu file itu bisa ukurannya sampai 16 terabyte. Ukuran huruf, ukuran nama file itu 260 sama ya dengan FAT32. Jumlah file dalam satu partisi dia bisa 2.684.354. Oke, sekarang kita bandingkan dengan sistem berkas kepunyaan sistem operasi Linux. Ini sistem berkasnya kita bentuk kalau kamu ingin menginstal sistem operasi Linux. Yang tadi itu kamu buat, kamu pilih kalau kamu ingin menginstal sistem operasi Windows ke dalam komputer kamu atau ke dalam hard disk kamu. Jadi sistem berkas yang kita bentuk ini ya di dalam hard disk yang kita bentuk ya. Karena hard disk media penyimpanan. Baik, sistem operasi Linux itu ada extended 2. Extended 2, Extended 3, Extended 4. Teknologi yang terendahnya Extended 2, naik Extended 3, naik Extended 4. Pada Extended 2 yang pertama adalah panjang file 255 karakter. Jadi dia sudah mendukung untuk 255 karakter pada Extended 2. Mampu mengatur file sistem dengan partisi besar, mendukung file standar Unix. Dia mendukung untuk sistem operasi standar Unix. Baik anak-anak Bapak ya, bahwasannya dia itu sistem operasi ada yang dikenal dengan namanya sistem operasi Unix. Jadi sebelum keluar sistem operasi Windows dulu, masih DOS, masih zaman dahulu ya, itu ada sistem operasi yang dikenal dengan namanya Unix. Nah, tadi sekarang udah mulai menghilang ya. Sistem operasi Unix ini adalah sistem operasi yang memiliki security kuat tinggi ya. Nah, tetapi pada saat itu harganya mahal sehingga orang tidak bisa membelinya ya. Jadi dia tidak famous ya. Orang banyak menggunakan sistem operasi Windows ya karena dia user minded ya. Makanya ya Windows lebih murah. Baik. Memerlukan beberapa blok untuk membuat root. Kita sudah Bapak terangkan bahwasannya root itu adalah hierarki paling tinggi di dalam Linux, yaitu baru di bawahnya ada folder. Membutuhkan waktu pada saat recovery. Jadi pada saat ya nanti anak Bapak mau merecovery sistem tersebut sebelumnya ya, itu membutuhkan waktu yang lama kalau dia extended 2 ya. Baik, kemudian selanjutnya sistem berkas extended 3. Ini adalah teknologi yang lebih baik daripada extended 2 ya. Panjang file dia sudah mendukung 255 karakter, mampu mengatur file sistem mirip dia. Dia extended 3 ini sama dengan extended 2, tetapi kualitasnya lebih baik lagi dibandingkan dengan extended 2. Ya, contohnya merecovery tadi di extended 2 dia lama waktunya, di sini membutuhkan waktu hanya 1 detik saja. Kinerja hard disk lebih cepat, mendukung jurnal sistem. Bila kamu migrasi berpindah dari extended 2 ke extended 3 ke extended 3 ya, maka tidak menghapus file yang ada di dalam sistem operasi. Jadi nyaman kita mengubah ke sistem berkas yang terbaik, tapi file kita nggak hilang.
Yang ketiga ya adalah Extender 4. Extender 4 ini adalah merupakan sistem file yang lebih baik kepunyaan Linux. Ya. Jadi panjang filenya itu 255 karakter, mampu sama ya dengan Extended 3 ya. Perbedaannya adalah lebih stabil dan lebih cepat dibandingkan Extended 3. Lebih cepat lagi dia prosesnya. Ya. Kemudian security-nya lebih baik ya. Baik, itu saja yang bisa Bapak terangkan pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini adalah bermanfaat bagi kita. Pastikan bahwasanya sistem operasi ya kalau mau dimasukkan ke dalam komputer, maka hard disk kita harus kita bentuk dahulu menggunakan sistem berkas. Kalau kamu mau memasukkan sistem operasi Windows, bentuk di hard disk kita di komputer kita sistem berkas Windows. Kalau Linux, masukkan sistem berkasnya Linux ya. Baik, terima kasih. Semangat pagi.